Ini gue bahkan baru tahu nih setelah nonton tayangan lu, gue baru tahu ternyata ada lantai 2. Sama, gue juga baru tahu pas ke situ. Jadi bahkan tuh pas gue, jadi itu sebenarnya agak di rotate sih. Awalnya tuh gue ke belakang dulu, yang kamar tuh belakangan. Cuman ya supaya langsung to the point, akhirnya yang kamar dulu. Gue tuh baru tahu ternyata ada lantai 2 itu ketika baru tiba di situ. Karena yang sebelumnya gue tahu hanya taman ya, hanya ada taman tengah. Setelah dari kamar gue masuk ke dalam, gue nanya ada berapa kamar, 8. 9 tuh sama kamar Pak Siswanto. Ya udah gue lihat segala macem, banyak juga sih TV di situ. Karena kan total kan yang diambil secara keseluruhan oleh polisi itu 20. Tapi itu 20 itu gabungan dari beberapa lokasi. Yang di kosan itu 5 CCTV yang dianalisa karena dinilai 5 CCTV utama yang bisa mereka apa yang sesungguhnya terjadi. Gue masuk ke taman, ada beberapa CCTV dan ya aktivitasnya lumayan sepi ya, mungkin karena lagi kerja ya. Akhirnya gue masuk lebih dalam lagi. Oh tapi sebelum gue masuk lebih dalam tuh gue lihat dari taman ya. Oh itu ternyata ada gudang. Jadi kan artinya ada lantai 2 ya. Gue baru tahu di situ tuh. Akhirnya gue masuk ke dalam. Pas banget pas masuk sebelah kirinya Pak Sis, kamar Pak Sis. Gue buka ya. Bisa dilihat ya mungkin kondisi kamarnya kayak gitu. Gue nggak terlalu explore juga sih karena kan privasi ya. Privasi seseorang yang harus kita jaga. Tapi setidaknya publik bisa melihat oh ini kamarnya Pak Siswanto. Ada sebenarnya hal janggal sih. Tapi mungkin ya memang faktanya seperti itu ya. Jadi pas gue tutup pintu kamar, terus gue nanya ke polisi dan Pak Sis, oh ini dapur ya Pak ya, dapur yang ada di indekos area Daru. Tiba-tiba Pasis ngomong, karena sebelumnya polisi bilang dapur umum. Nah, Pasis nimpalin. Pak Siswanto tuh bilang, bukan dapur umum. Terus gue kaget kan kayak, sebentar, ini kan kosan nih. Biasanya kalau kosan itu kan dapur dipakai bareng-bareng kan ya. Bukan dapur umum. Terus gue nanya, berarti maksudnya penghuni kos ini nggak bisa sama sekali pakai dapur ini? Iya, nggak bisa. Hanya saya aja yang boleh pakai. Artinya daerah itu emang daerah punya ataupun yang biasa digunakan oleh Pak Siswanto seorang diri. Gue juga agak kaget sih di situ, Pak. Wah. Tapi kan kita nggak tahu ya, maksudnya aturan di kos itu kan berbeda-beda. Dan gue baru ngeh pas nonton tayangan gue sendiri. Ada tulisannya. Betul, gue baru ngeh itu. Iya, gue perhatiin. Makanya setelah gue, ini apaan sih? Terus pas gue nonton, oh ada tulisannya memang, staff only ya. Staff only. Gue baru ngeh tuh. Artinya ya kita harus bisa ini juga ya, praduga tak bersalah ya. Maksudnya ketika memang Pak Sis ngomong, mungkin memang itu faktanya seperti itu, karena ada tulisannya, dan juga pasti sudah didalami lah oleh polisi. Ada beberapa kamera CCTV juga di situ, ada tangga juga yang gue lihat, ini mungkin nggak ya lewat sini, tapi kata Pak Sis, nggak mungkin. Sebenarnya di sebelah kamar mandi itu ada ruang kayak tembus ke area tengah, tapi cuman buat naro-naro barang, jadi nggak bisa diakses gitu, semi gudang lah. Akhirnya ya udah gue naik ke atas, di situ gue agak kaget juga sih sebenarnya. Ini sangat mudah sebenarnya ya. Sangat mudah kalau memang betul ya, ini bukan asumsi, tapi kalau memang ada pelaku tindak kriminal, memang aksesnya itu sangat memungkinkan. Akhirnya gue nanya juga ke Mas Fahrul dan Pak Renal, apakah mungkin ketika ada keterlibatan pihak lain, tempat ini jadi tempat masuk dan tempat keluar? Kalau kata Mas Fahrul sih, tidak bisa. Karena memang sudah diselidiki oleh polisi dan aksesnya itu langsung berdempetan dengan tetangga-tetangga. Meskipun dalam hati kecil gue bilang, namanya maling tidak mungkin masuk lewat pintu dengan izin itu. Iya benar sih. Iya kan. jadi tapi ya kita hargai lah. Kita hargai apa yang kemudian sudah diperiksa oleh polisi. Ya pasti gue yakin lah pasti sudah diperiksa oleh polisi. Karena kita aja bisa menilai, apalagi mereka yang punya instrumen lengkap ya. Akhirnya ya udah. Nah, tapi sebelum pas belakang itu genteng semua, gue coba ke kiri. Ke kiri ternyata lebih kebuka lagi aksesnya. Karena selain bersebelahan dengan tetangga, tapi itu bolong gitu loh. Jadi kalau misalnya mau naik dari rumah sebelah bisa banget. Tapi di situ juga gue nanya ke Mas Fahrul, nggak mungkin Mas ini masuk lewat sini? Nggak, karena bukan nggak mungkin. Mungkin ya bisa aja, tapi tetangga sudah diperiksa, seluruh yang jadi pertanyaan sudah diperiksa dan memang tidak ada tanda-tanda kalau orang lewat situ. Barulah gue ke gudang. Ini gudang kan biasanya kan dalam tanda kutip ya, jadi tempat yang biasanya mungkin dipakai untuk persembunyian dan lain sebagainya. Dan nggak ada hambatan sih, gue mau kemana-mana di indekos itu diizinin semua. Mungkin gue kurang naik ke atas genteng aja ya, cuman kayaknya nggak usah juga sih. Akhirnya gue buka gudang, ya seperti gudang pada umumnya, gue keluar lagi, gue tanyakan, ya sudah diperiksa dan tidak ada tanda-tanda orang keluar dari situ. Sebenarnya ada 2 part lagi yang nggak gue tayangin, karena memang durasinya panjang banget ya. Ini tuh salah satu peliputan gue yang sangat banyak materi dagingnya. Jadi gue tuh agak bingung juga sebenarnya pas produksi, karena bagi gue semuanya penting. Ada 2 hal yang nggak dibuka. Yang pertama itu, gue sebenarnya ngecek lagi
lagi di sebelah gudang karena masih ada jalan. Di situ juga nggak dibilang nggak ada. Sama gue ngecek bolongan ke taman. Jadi taman itu kan kayak ada atapnya gitu ya. Gue nanya, nggak mungkin mas orang naik atau keluar dari sini. Apalagi di situ ada pohon juga sebenarnya. Ada pohon di tengah, nggak mungkin. Kata Mas Fahrul nggak mungkin. Nah emang pas gue cek pohonnya juga, ternyata bukan pohon kokoh ya. Pohon yang pipa paralon gini, panjang ke atas, cuman pohonnya yang lingkar. Ya gue nggak coba sih untuk naik dari situ, tapi pas gue dorong-dorong tuh memang agak ringkih. Jadi memang mungkin saja kalau orang naik dari situ patah. Sama ada satu lagi, apa namanya? Apa sih tempat air tuh? Toren. Jadi kalau dilihat tuh pas gue baru naik tuh ada tinggi banget. Nah itu di atasnya toren. Ada 2 toren, gede banget. Namanya juga kosan ya. Mungkin nggak mas ngumpet di situ? Katanya juga nggak mungkin. Kata polisi seperti itu ya. Tapi at least gue sudah menanyakan part-part yang jadi kegelisahan publik, hal-hal yang mencurigakan, polisi juga sudah mau terbuka. Bagi gue, karena niatnya adalah untuk memberikan penjelasan kepada pihak keluarga ya, Pak Subaryono, mudah-mudahan sih itu bisa menggambarkan ya. Kalau memang pihak keluarga masih mau mempertanyakan kepada polisi, setidaknya itu juga bisa jadi bahan tambahan untuk misalnya menanyakan hal-hal yang mungkin belum secara utuh dapat diterima oleh keluarga.